Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ayah selalu menolak kalau diajak berfoto bersama. Anak kembarnya tidak pernah tahu apa alasan dibalik keengganan ayahnya itu berfoto. Bertanya kepada ibunya pun tidak jawab. Kenapa sih ayah kok tidak mau foto dalam acara? Timbullah kecurigaan di hati anak-anaknya itu. Malah kesininya, semakin kesini si anak ini merasa ada kecurigaan terhadap ayahnya. Jangan-jangan ayah saya ini nggak sayang sama kamu. Jangan-jangan ada rahasia yang disembunyikan oleh ayah. Hal ini berlangsung sampai kemudian kedua anak kembarnya kuliah di luar kota. Hanya ibunya yang suka menjenguk kedua anaknya di kampus, di kosan, tapi ayahnya tidak pernah. Hingga suatu ketika ayahnya jatuh sakit dan meninggal. Ketika dikuburkan, anaknya yang dua ini yang sudah mulai tumbuh kebencian di hatinya kepada ayahnya terpaksa ikut mengantar ke kubur. Bagaimana mungkin seorang anak tidak mengantar ayahnya ke pemakaman? Dan ketika selesai orang-orang bubar, si anaknya nggak kuat menahan penasaran. Dia bertanya pada ibunya, "Mah, kenapa si ayah tidak pernah mau difoto?" Sambil tertunduk ibunya menjawab, "Dia bukan ayahnya. Ayahnya telah meninggal ketika kamu masih kecil. Dan dia sahabat ayahnya. Dia membela sahabat ini dengan menikah dengan ibu dan membesarkan kamu. Dia tidak mau difoto karena dia khawatir kamu suatu saat tidak menerima bahwa dia adalah ayah kandung kamu. Dia begitu mencintai kalian sehingga kalau kamu lihat, ibu tidak pernah tidur bersama dengan ayah. Dia selalu tidur di depan televisi dan tidur." Mendengar penjelasan ibunya, kedua anak itu kemudian berlari dan memeluk lisan ayah. Lalu berkata, "Ayah, istilah kandung dan ayah sambung hanyalah sebuah istilah. Yang paling penting bagi kita semua adalah kasih sayang, dan kami sudah merasakan kasih sayang. Terima kasih ayah, tenang ya." Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa seringkali kita berprasangka yang kurang baik kepada orang lain akibat dari ketidaktahuan kita. Dalam kesempatan ini saya akan mempraktekkan bagaimana pentingnya informasi pada saat kita menghadapi sesuatu masalah. Sebentar lagi kalian akan keluar dari sini dan akan dihadapkan pada pertanyaan, kemana melanjutkan soal. Kalian dituntut untuk menjawab pertanyaan, mengambil keputusan. Kita praktek. Kita bagi kelompok putri, kelompok putra. Anggap saja. Oke, kelompok putri. Ada 4 bentuk lingkaran, kotak, dan hati ya. Coba, kalau kalian, saya tunjuk saja ini. Kalau kamu urutkan, bundar, kotak, atau hati, mana yang nomor 1? Hati. Nomor 2? Bundar. Nomor 3? Kotak. Alasannya? Alasannya? Suka bentuknya? Suka warnanya? 2 itu saja ya. Laki-laki. Nomor 1 apa? Biru. Oke. Nomor 2? Kuning. Kuning. Sesuai dengan yang keluar tadi pagi kan? Yang ketiga ini kan? Alasannya apa? Biru karena sip, mantap Pak. Saking bingungnya, pokoknya sip Pak. Kita tidak tahu apa ini tuh. Yang penting ini. Sekarang saya bilangin. Ini sebenarnya adalah nama jabatan suatu perusahaan yang bisa kalian pilih. Yang ini guru PNS. Yang ini karyawan swasta. Yang ini pengusaha. Balik ke sini, ke perempuan dan cewek. Setelah tahu bahwa ini PNS guru, ini pengusaha, ini karyawan swasta, apakah tetap pilihan 1, 2, 3-nya? Tetap. Yang jawab? Tetap. Kenapa? Sekarang saya sampaikan informasinya. Dengarkan. Secara penghasilan, PNS guru paling kecil hanya 4.200.000. Itu kalau sudah jadi PNS. Kalau honorer lebih rendah. Pengusaha itu biasanya UMR
UMR paling besar di Indonesia itu di Cikarang, 5,2 juta. Sementara ini penghasilan pengusaha, kebalik ya, pengusaha yang ini itu tidak terbatas. Rasulullah bersabda bahwa 70% kekayaan dikuasai oleh pengusaha. Setelah dengan penjelasan penghasilan, ketiga profesi ini masih tetap urutannya. Nomor 1 jadi apa? Pengusaha. Yang si PNS jadi nomor 3. Bukannya dia materi juga ya. Ini yang kedua ya. Laki-laki tetap karena dari waktu kerja PNS dulu itu bekerja dari pukul 7 sampai pukul 14 sore. Setelah itu free. Mau ngapain terserah. Mau pergi ke Berlin kalau punya bini. Ini swasta mulai pukul 7 sampai pukul 5 sore. Karyawan swasta. Setelah itu tinggal sisa-sisanya. Ini yang paling bebas, pengusaha. Dia mau buka jam 9 boleh, jam 10 silakan, mau pulang jam 1 silakan, mau pulang jam 5 silakan. Tetap atau robah? Tetap. Tetap karena istiqomah dia. Sekarang resikonya, PNS guru ini hampir tidak ada yang dipecat. Sejelek apapun guru ngajarnya tetap aja PNS. Semalas apapun tetap aja tidak. Kecuali kalau melanggar susila. Misalnya kriminal, mencuri atau merampok. Tapi jarang guru merampok ya. Kalau pengusaha, ini resikonya kondisi apapun bisa sangat mempengaruhi. Misalnya ada demo, pengusaha susah jualannya. Kalau karyawan swasta, ini bisa setiap saat dipecat oleh pengusaha. Misalnya saya pengusaha, ini malas 2 hari dipecat. Itu kalau karyawan swasta. Setelah dengan resikonya, mana yang masih tetap? Berubah lagi. Tetap karena baik. Dari peragaan barusan kita bisa melihat bahwa dalam menentukan pilihan, mohon maaf tulisan saya sangat bagus. Orang akan menggunakan informasi. Semakin banyak informasi yang kita miliki, maka semakin bagus keputusan yang bisa kita ambil. Contoh yang tadi, kita hanya tahu warna dan bentuk, itu aja. Nggak tahu isinya apa, sehingga bingung. Biasa adanya itu. Tapi ketika kita tahu, oh ini guru PNS, ini karyawan swasta, ini pengusaha, rada masuk. Oh rada mikir, rada mantap pilihan. Betul? Ketika ditambah lagi penjelasannya, gajinya, waktu kerjanya, resikonya, maka kita lebih mantap lagi dalam menentukan pilihan. Artinya, semakin banyak informasi, semakin lengkap, semakin bagus pilihan yang kita bisa ambil. Yang kedua, informasi yang akurat, yang benar-benar benar. Kalau kata Om Pinipin, yang betul-betul betul. Jadi pas, kita pas. Oleh karena itu, menjelang kalian lulus ini, kalian perbanyak cari informasi satu tentang lanjutan pendidikan. Ingat ya, jangan karena terbawa oleh teman. Misalnya, kenapa kamu mau ke SMK Wahidin? Karena dia ke SMK Wahidin. Jangan begitu. Kenapa kamu mau ke SMA? Saya pengen melanjutkan perjalanan orang tua saya dulu, Pak. Emang bapak kamu di SMA? Iya, Pak. Sekolah? Enggak, Pak. Jualan cireng di depan. Hati-hati dengan informasi yang kurang. Paham? Selanjutnya, kita praktekkan. Kita guyonan sedikit untuk anak laki-laki. Misalnya, mana yang kamu pilih? Disodori kalian, ini aja yang depan. Misalnya, ini misalnya belum nikah ya, belum sudah kerja dan sebagainya. Dong, ada 3 cewek. Darmini, Siswandi, Dinda. Siapa yang kau pilih? Apa yang bisa dipertimbangkan? Dari namanya saja. Biasanya kita kalau lihat nama itu pasti punya asosiasi yang bahasa Indonesia itu.
Kalau namanya Darmini kayaknya kurang bagus kan? Orangnya ya, sepakat ya? Kayaknya nggak masuk hitungan, paling Siswati atau Dinda. Dinda dong Pak. Keterangan pertama hanya nama. Keterangan kedua, Jo, Darmini kalau pagi itu Darmono. Siswati kalau siang Siswanto. Dinda kalau sore Didin. Kemudian Pak Didin kalian. Dan apa yang terjadi? 1 kurang Kak, 2 tidak. Itu. Nah, saya akhiri uraian ini dengan sebuah cerita. Saya lupa namanya, karena ini orang Amerika. Mohon maaf kalau omongan saya kayak kalian ya. Bahasa Inggris saya berantakan. Namanya George Stein, seorang anak seusia SMP kelas 8 atau kelas 9. Dia berkulit hitam, negro, turunan dari Afrika yang pergi migrasi ke Amerika. Suatu hari dia sedang membantu orang tuanya di ladang beserta adiknya yang perempuan. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan kulit putih datang ke situ bermain-main. Karena tidak kenal ya, acuh-acuh. Tidak lama kemudian ternyata si gadis yang kulit putih ini ditemukan meninggal dunia di kebun si Stine. Dan apa yang terjadi? Si Stine ini dituduh sebagai pelaku pembunuh. Disidang dalam waktu yang singkat dan dia dijatuhi hukuman mati di atas kursi listrik. Dia adalah korban eksekusi kursi listrik pertama dan termuda berusia 14 tahun. Eksekusi berjalan. Dan karena dianya pendek, tidak nyampe, karena eksekusi listrik itu ada tutupnya di sini. Karena pendek, dianya nggak nyampe kepalanya, sehingga diganjal dengan Alkitab, dengan Bible. Diganjal, baru cetrek. Dan katanya menurut para ahli kesehatan, ekspresi pada saat Stine ini dieksekusi itu adalah ekspresi kesakitan yang sangat luar biasa, karena tidak nempel. Apa yang terjadi kemudian? Orang tuanya dibantu dengan pengacara lokal menggugat, disidang kembali, dibuka kembali, dan dinyatakan Stine ini tidak bersalah. Tapi nasi sudah menjadi bubur, si Stine sudah dieksekusi dan telah mengaku. Pesan bagi kita semua, berhati-hatilah dalam menerima informasi. Kalau kita akan menentukan pilihan, pilih informasi yang lengkap, pilih informasi yang akurat, yang betul, yang sesuai dengan sumber. Terutama di era modern sekarang, di era yang sebentar viral, sebentar rame, dan seterusnya. Kalian mesti jangan sampai kalian terbawa arus, ikut menyalahkan, ikut mencaci maki, padahal kalian tidak tahu hukum perkaranya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi sabar menit.